Namun kasih-Mu tetap padaku, pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan 7:01 menit. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan sore hari ini, begitu ya. Kita akan mulai. Kita akan memulai PRT kita dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 3, yaitu Kami Puji dengan Riang. Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang.
Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai pada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui media online ini ya Bapak, untuk bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Bapak Engkau hadir, memberkati setiap kami dan juga setiap media yang kami gunakan. Biarlah semuanya jalan dengan lancar, koneksi yang kami pakai boleh menjadi jaringan yang baik, dan kami boleh bersuka cita di dalam merenungkan firman-Mu. Juga mampukan hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakan berasal daripadamu dan untuk kemuliaan hamba-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, sang firman-Nya hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita yang diambil dari Ibrani. Ya, kitab Ibrani, surat Ibrani, bukan kitab. Surat Ibrani, pasal 4. Ya, Ibrani pasal 4. Ibrani 12 sih. Ibrani pasal 4. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16. Ya. Ibrani 4 ayat 12 sampai 16 ya. Kita akan dengarkan pembacaannya secara bersama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia ialah setiap kita tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bicara soal batas. Ketika kita merenungkan 2 tahun pandemi, Bapak Ibu tentu ketika awal-awal pandemi kita merasa sangat terbatas untuk melakukan ini itu. Dan sampai sekarang kurang lebih ya mirip-mirip lah, walaupun batas-batas keterbatasan kita itu sudah berbeda, jauh berbeda dengan waktu awal pandemi gitu ya. Kalau waktu awal pandemi kita benar-benar strict, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya semuanya nggak boleh, sampai kita ibadah nggak boleh. Sekarang ibadah sudah boleh, keluar kota sudah boleh walaupun ada pembatasan, apalagi ngumpul-ngumpul boleh walaupun tidak membuat kerumunan. Kumpul boleh, tapi membuat kerumunan nggak boleh. Terus apalagi kalau kita mau sekarang ibadah dulu gitu ya, kalau dulu mah usianya strict banget, batasan usianya, sekarang yang lansia sudah boleh masuk, anak-anak sebagian sudah bisa ke sekolah gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang apa ya, yang istilahnya
menggembirakan buat kita. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya pembatasan itu tuh masih ada sebenarnya. Salah satu contohnya adalah saya satu kali gitu ya, mungkin udah agak kelamaan juga sih PPKM-nya gitu ya, karena akhirnya terakhir ini kan PPKM itu dicicil per minggu gitu ya, cicilan per minggu, bukan cicilan per periode lagi ya. Saya udah nggak update lagi nih soal PPKM sekarang. Terakhir saya inget banget bulan kemarin saya tuh pengen banget pergi ke sebuah kedai kopi di mana biasa saya kalau hari Senin gitu ya suka ke sana mampir untuk mengerjakan beberapa hal, juga sekaligus merasakan apa sih dibilangnya suasana gitu ya, suasana yang walaupun ramai tapi itu enak buat kerja gitu ya. Satu kali saya pergi ke sana, setelah sekian lama nggak bisa, akhirnya saya pergi ke sana, memutuskan pergi. Ternyata sampai di sana, Bapak Ibu, saya pikir, tempatnya sepi. Oh, ini lebih mantap lagi nih, sepi nih. Saya pengunjung pertama nih, jangan-jangan. Begitu masuk, udah happy, terus saya tanya, Mbak, mohon maaf, bisa nggak nih saya kerja duduk di sini? Maaf Pak, belum bisa. Kalau di dalam belum bisa Pak. Jadi kalau gitu di luar. Betul, di luar Pak. Duduk di kursi sebelah situ. Jadi ada kursi yang memang dijejerin sekitar 4 kursi begitu Bapak Ibu. Di luar, jadi kalau di dalamnya mah adem gitu ya, di dalam kafenya tuh dingin, ada AC-nya, di luar tuh panas gitu ya, daerah Bogor situ. Ketika oh di luar, oke deh nggak apa-apa di luar, terus saya tanya ada colokannya nggak? Ya colokan mah nggak ada Pak. Waduh. Terus ada batas waktunya? Ada Pak. Berapa? 30 menit. Saya cuman mikir, saya nungguin kopinya aja bisa 20 menit sendiri. Saya kerja cuma 30 menit, jadi cuma 10 menit. Dari awal langsung duduk, belum setting segala macam, jadi cuma waktu bersih 15 menit. Nah udahlah, mendingan saya pulang aja lah gitu ya. Akhirnya saya mutus, saya kembali aja lah gitu. Bapak Ibu, walaupun situasi saat ini sudah menunjukkan perbaikan, tetapi yang namanya batas itu ternyata masih ada. Kalau kita mungkin tadi salah satu contoh rumah kafe begitu. Kalau kita pergi ke rumah makan, mungkin kadang suka ada rumah makan yang batasannya makan 20 menit sampai akhirnya dijadikan meme viral gitu ya. Warteg-warteg tuh juga dibatasin Bapak Ibu 20 menit. Walaupun sekarang udah lebih lama pembatasannya. Mas saya ngebayang kalau warteg dibatas makan 20 menit, itu kita buat ngorder aja waktunya bisa udah habis 15 menit. Kita cuma makan berapa menit? 30 menit. Cuma 15 menit belum selesai makan kita di warteg. Dan juga kayak hal-hal lain gitu ya. Misalnya kayak kita mau bepergian. Atau sekarang contohnya deh ke gereja gitu ya. Boleh ke gereja, oke, sudah boleh. Tetapi kalau mereka yang belum divaksin belum boleh ikut ibadah di dalam ruang ibadah gereja. Silakan beribadah dari rumah masing-masing. Tentu ini menjadi batasan tersendiri dan ini menjadi situasi yang kita hidupi. Sampai saya pernah mendengar sebuah statement gitu ya. Kita mau ibadah aja dibatasi. Kita kan mau ibadah. Kenapa dibatasin? Kenapa harus udah ini, udah itu? Jawaban simpelnya adalah ya regulasi, Pak. Ini regulasi, kita berhadapan dengan regulasi pemerintah. Tetapi kalau mau dijawab dengan lebih panjang, muncullah sebuah pertanyaan. Apakah, kalau tadi orang itu bertanya bahwa kita mau ibadah dibatasi, justru kalau kita mau sedikit memperpanjang, Bapak Ibu, menilik pernyataan tersebut, sebenarnya akhirnya menjadi sebuah pertanyaan baru. Pertanyaannya apa? Apakah firman Tuhan itu terbatas hanya di gereja? Apakah ibadah hanya terbatas di sebuah ruangan? Bukankah di dalam kehidupan kita ibadah adalah sesuatu yang dinyatakan di dalam keseharian? Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, di mana dalam Ibrani 4. Ibrani ini memang sebuah surat yang unik. Kenapa surat yang unik? Karena sampai saat ini penulis Ibrani itu masih sesuatu yang diperdebatkan oleh para ahli penafsir Alkitab. Ada yang mengatakan bisa jadi ini adalah Paulus, tetapi dia lupa mencantumkan tulisannya. Bisa jadi. Ada yang mengatakan ini bukan Paulus, ini lain. Tetapi Bapak Ibu, yang jelas yang bisa kita pegang bersama adalah surat ini adalah surat untuk orang Ibrani. Orang Ibrani yang menjadi pengikut Kristus dan dikenal dengan sebutan Ibrani Kristen.
dalam studi teologi. Ibrani Kristen, Bapak Ibu, bukan golongan yang enak. Karena apa? Karena mereka persis pergumulannya seperti komunitas Matius, gitu ya, komunitas Matius. Satu sisi mereka dimusuhi oleh pemerintah. Pemerintah Roma waktu itu belum menganggap kekristenan sebagai agama negara. Jadi dia dicap sebagai aliran sesat. Tapi di sisi lain mereka juga jadi musuh buat orang sesama saudara orang Yahudi, orang Ibrani sendiri. Karena mereka bilang orang Ibrani itu harusnya idealnya melakukan agama Yahudi, bukan menjadi pengikut gerakan yang baru ini. Mereka menjadi musuh di dalam dua pihak. Dan mereka menjadi terbatas dalam segala sesuatu. Mau apa susah, mau ini jadi takut. Nah, di dalam bagian ini surat kepada orang Ibrani ini mengatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Pedang bermata dua, Bapak Ibu, adalah sebuah pedang yang umum kita temui ketika nonton film-film kerajaan, khususnya di daerah Eropa. Kalau kita nontonnya film-film macam Sinbad, itu kita ketemunya adalah pedang yang matanya satu, karena yang tajam biasanya di satu sisi, dan dia memakainya dari satu belok, nanti tangannya dia harus belokin, jadi golok. Ya. Tapi kalau kita nonton pedang bermata dua, seperti film-film yang mungkin pedangnya dia biasanya ujungnya lancip, segitiga, dan panjang, itu disebut pedang bermata dua. Itu pedang yang tajam, karena apa? Karena kita nggak usah balik tangan, gini ya, nggak usah pedangnya kita balikin, itu kita maju mundurin gini aja, gitu ya, itu sudah bisa nge-kill enemy, istilahnya. Kita menghilangkan orang-orang yang ada di depan kita atau halangan-halangan yang ada di depan kita. Nah, ini dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Memisahkan jiwa dan roh itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadang kita terpolarisasi memang tubuh dan roh, gitu ya. Ada orang yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh ini kadang sulit untuk dipisahkan. Firman Tuhan itu bisa memisahkan sampai kedalaman sedalam-dalamnya diri kita. Sendi dan sumsum. Bayangin Bapak Ibu, sendi dan sumsum. Sumsum tulang berarti itu ada di dalam tulang. Sendi berarti ada di persendian, di connecting, gitu ya. Sendi dan sumsum bisa dipisahkan, berarti itu pedang yang tajamnya bukan main, Bapak Ibu. Digeprek tulang kita salah-salah, ya. Ia sanggup membedakan apa? Pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Ya, kepadanya kita harus memberikan pertanggungan. Dari bagian ini penulis Ibrani dengan tegas mengatakan, walaupun kita berada di dalam situasi yang tertekan, terbatas, tetapi apa? Kita harus hidup di dalam firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang kuat, menguatkan diri kita. Bahkan dia udah bukan hanya memisahkan diri kita, tetapi dia juga mengetahui kedalaman diri kita, sejauh mana, sampai dalam yang kita nggak bisa bayangin, itu firman Allah bisa berbicara di situ. Pertimbangan dan pikiran hati. Itu juga dua hal yang susah kita pisahkan, Bapak Ibu. Karena apa? Kadang pikiran hati mempengaruhi pertimbangan. Apa contohnya? Contohnya emosi. Emosi lahir dari situasi memang, tetapi situasi yang berdialog, berkaitan hati. Akhirnya inilah kita emosi. Ketika kita emosi, kita mempertimbangkan sesuatu pun jadi sangat susah. Jadi buyar. Jadi pertimbangan kita dipengaruhi. Nah, firman Allah sanggup memisahkan itu semua. Dan juga dikatakan
Kenapa bisa seperti itu? Penulis Ibrani mengatakan lagi, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Ketika firman itu berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, maka firman itu sanggup menembus kedalaman diri kita sampai sedalam-dalamnya. Karena apa? Kita harus ingat, Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia tetap Tuhan, tetapi dia jadi manusia. 100 dan 100%. Kalau kita 50-50 mentok, dia sudah 100 dan 100. Berarti ada dua entitas yang hadir dalam satu tempat yang sama. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia memberikan effort atau tenaga paling mentok 70%. Gak bisa kita nyampe 100%, pol-polan gak bisa. Tetap ada masanya kita akan capek. Makanya iklan sampo, iklan sabun aja mentok dia bilang 99,99%. 0,01-nya apa? Itu berarti sesuatu faktor yang bisa jadi itu kegagalan. Gak ada yang 100%. Tetapi Tuhan menghadirkan sesuatu yang tidak hanya 100% di dalam kemanusiaan, tetapi 100% di dalam ketuhanannya. Makanya dikatakan sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ia tidak dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Begitu hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu, sehingga tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita daripada Tuhan kita. Tuhan mampu menembus batas. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita bisa berpikir kreatif di dalam situasi yang terjepit seperti ini. Ketika gereja berupaya walaupun terbatas tetap mengadakan persekutuan. Itu dari mana inspirasinya adalah dari Tuhan yang dia nggak pernah menyerah, nggak pernah lelah mewujudkan keselamatan bagi dunia ciptaan. Bahkan sampai dia menembus batas dia sendiri. Karena apa? Karena di dalam pemikiran manusia, Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Buat Tuhan emang ada batasan itu, tetapi karena dia yang tahu batasan itu, dia bisa menembus batas itu. Bahkan nggak cuma menembus, tetapi juga menjadi serupa dengan kita. Inilah yang harusnya menjadi inspirasi kita. Menjadi inspirasi kita untuk apa? Untuk memperjuangkan iman kita sekalipun di tengah keterbatasan seperti ini. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, Bapak Ibu. Melalui firman ini kita diajak untuk bisa menjawab bahwa Tuhan hadir di dalam segala apapun. Firman Tuhan mampu berbicara kepada kita. Sekalipun lewat media online, firman Tuhan itu sanggup menyentuh hati kita. Walaupun kita nggak beribadah bersama di gereja, tetapi firman Tuhan itu sanggup menyentuh, sanggup mengubah kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau memahami firman itu. Tinggal bagaimana kita mau menyesuaikan diri dengan situasi keterbatasan yang kita hadapi. Tinggal kita yang bagaimana caranya berupaya untuk memperjuangkan iman kita di tengah keterbatasan. Hal inilah yang diwujudkan lewat kerinduan kita. Kerinduan untuk tidak hanya, kalau bicara soal ibadah, Bapak Ibu, kadang saya harus sedikit jujur gitu ya, bahwa kalau ditanya kenapa Bapak Ibu pengen banget sih ke gereja, jawabannya simpel. Memang ada dua jawaban kadang. Kami pengen ibadah di gereja, udah kangen kami. Kangen ibadah dengan suasana gereja, itu yang pertama. Kangen dengan suasana gereja. Lalu yang kedua apa? Kangen dengan orang-orang lain, teman-temannya. Kangen momen bisa ngobrol bareng. Bukan kangen akan firman Tuhan. Nah, itu mindsetnya yang harus kita ubah. Bahwa ketika kita beribadah, baik beribadah secara online
maupun ibadah di gereja, yang kita kangen adalah yang pertama-tama firman Tuhannya, bukan suasana ibadahnya. Kalau kita kangen suasana ibadahnya, ketika tidak sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita, suaranya kekencengan, nah, wah ini mah band metal ini yang dipanggil, salah nih Pak Samuel manggil bandnya, bukan band rohani, ini mah band metal. Wah salah Pak, salah konsepnya lain, wah salah manggil. Wah ini lampunya mati satu nih, wah kedinginan nih, wah ini kok agak polos banget sih gerejanya, nggak ada dekorasi. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita nggak jadi ibadah. Kenapa? Yang kita kangen bukan firman Tuhannya, tetapi yang kita kangen adalah suasananya. Kalau kita kangen dengan teman-teman kita, ketika temannya nggak datang ibadah, ya kita nggak jadi ibadah, pulang lagi aja udah. Saya ada cerita lucu soal itu, karena teman saya ada yang seperti itu juga gitu. Gue kalau ke ibadah sama lu, gue nggak akan ke gereja. Kenapa emang? Habis pulang, lu pasti ngajakin makan. Dasar ya. Jadi yang diincar bukan ibadahnya, tapi setelah pulang, makan. Nah itu yang mindset, itulah yang harus kita ganti. Karena apa? Karena kita telah belajar bahwa keunggulannya Tuhan kita adalah bisa menembus batas. Firman Tuhan diberitakan dimanapun itu bisa menyentuh hati kita. Apapun medianya, media bacaan, media radio, ya cuman suara doang, media pakai video doang, bahkan gambar infografis. Apa itu infografis Bapak Ibu? Itu adalah gambar yang memang cuman gambar, back sound, dan ada tulisannya plot gitu ya, kayak bacaan-bacaan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang suka nonton berita sekarang ada modelnya seperti itu, infografis namanya, atau video yang cuman 20 detik, cuman gambar-gambar gitu dan menayangkan kejadiannya. Firman Tuhan pun bisa berbicara. Tinggal kitanya mau nggak menyesuaikan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan media-media sekalipun kita di tengah keterbatasan. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita bisa punya mindset seperti itu, saya yakin dan percaya GKI Cicurug, secara persekutuan kita nggak bakal lagi ada pertanyaan, kenapa saya ibadah harus dibatasin dengan surat vaksin? Emang ini masuk mall? Kita nggak akan bertanya seperti itu. Justru ketika kita tahu kita nggak punya dokumen vaksin, kita nggak ke gereja. Justru kita berupaya mencari tayangan, di mana nih tayangannya? Oh, ternyata lewat YouTube. Kita berupaya mencari apa? Firmannya. Bukan mencari, gangguannya di mana, ininya apa. Apapun kesulitannya, akan kita bisa hadapi bersama. Karena apa? Mindsetnya adalah yang kita kangen, bukan suasana, bukan ambience, bukan gedungnya, tetapi adalah firman Tuhannya yang hidup. Jika kita bisa hidup di dalam semangat seperti itu, niscaya kita bisa semakin merasakan karya Tuhan yang menembus batas di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Satu dulu bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan bersama menaikkan doa-doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat di sini untuk perjamuan kudus minggu ini ya Bapak Ibu, tanggal 10. Juga untuk pencalonan penatua, di mana nama-nama terakhir diterima pada minggu ini juga tanggal 10 Bapak Ibu. Lalu kita berdoa untuk kegiatan pekan keluarga. Dari saya kemarin habis rapat dengan komisi anak dan komisi remaja, sudah dirancang oleh mereka, mungkin komisi-komisi yang lain akan menyusul begitu ya. Lalu juga untuk gedung pelayanan GKI Cicurug gitu ya, di mana kita masih membutuhkan banyak dana. Lalu juga untuk aktivitas gereja kita Bapak Ibu, kelas sekolah minggu setiap minggunya, ibadah secara online, ibadah remaja online, ibadah pemuda setiap minggu keempat hari Sabtu secara online, juga untuk para aktivis yang terlibat di dalamnya, guru-guru,
pemandu pujian, pengurus komisi dan kelompok kerja, juga karyawan gereja, dan juga acara yang habis ini jam 8, yaitu Wito Komisi Remaja, penanganan pandemi COVID, dan beberapa rekan kita, anak saudara kita, teman-teman kita yang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan. Ada Pak Tantang, Ibu Triwinarni, Saudara Ade Siahaan, Ibu Tina, Mama Kesia, dan Ibu Lina Eko Rahayu. Barangkali Bapak Ibu ada tambahan, dipersilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada minggu ini pada kesempatan ini kami diingatkan akan kuasa-Mu yang menembus batas ya Bapak. Biarlah ini yang menjadi inspirasi kami untuk boleh memahami peran-Mu yang menembus batas, menembus kedalaman hati kami. Boleh memotivasi kami untuk mengubah pola pandang kami di dalam memandang sebuah ibadah di mana menjadi kerinduan untuk mendengar firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Bukan kerinduan untuk bertemu hal-hal yang sesuai dengan impian kami, tetapi seutuhnya benar menjadi kesempatan kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang mengubah sekaligus membentuk hidup kami. Ajar kami, mampukan kami, kuatkan kami, ya Bapa, untuk boleh hidup di dalam perubahan yang nyata dalam keseharian. Kami pada saat ini berdoa mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh. Untuk Bapak Tantang, ya Bapak. Untuk Ibu Triwinarni dalam pengobatan. Saudara Ade Siahaan juga. Ibu Tina, Mama dari Kesia, Ibu Lina Eko Rahayu. Semua rekan-rekan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang menguatkan keluarga. Biarlah kehendak-Mu boleh jadi atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa dikuatkan oleh-Mu. Biarlah tangan-tangan dokter, para perawat, obat-obatan yang dipakai boleh menjadi alat yang semakin menguatkan hidup mereka. Biarlah semuanya hanya di dalam kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 10 minggu ini ya Bapak. Biarlah segala yang telah dipersiapkan, peserta yang akan mengikuti secara online maupun di gereja, boleh Engkau siapkan hati mereka. Engkau boleh sentuh hati mereka ya Bapak, supaya boleh menerima perjamuan ini. Bukan sebagai sebuah formalitas saja. Bukan sebagai sebuah momen yang mempersekutuan mereka saja. Tetapi benar-benar menjadi penghayatan yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang sempurna, yang menebus hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap para petugas yang akan melayankan juga bila mana akan didistribusikan anggur ya Bapak ke wilayah-wilayah untuk para peserta online. Dan Kau sertai semua mereka yang mendistribusikannya. Juga untuk pencalonan penatua ya Bapak, kiranya Kau boleh menggerakkan hati setiap anak-anak-Mu, hati setiap anggota jemaat-Mu untuk boleh terlibat di dalam proses kepemimpinan gerejawi ini. Biarlah nama-nama yang dicalonkan merupakan nama-nama yang berasal daripada-Mu, untuk semakin mempertegas kehadiran gereja-Mu yang menjadi berkat dan mitra bagi masyarakat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk proses renovasi gedung pelayanan kami. Kami bersyukur ya Bapak, kami boleh menyelesaikan proses ini. Namun kami masih juga memiliki kekurangan ya Bapak untuk memenuhi kebutuhan dana. Kiranya ya Bapak, Engkau yang boleh memenuhi kebutuhan ini, Engkau yang boleh kirimkan para donatur dan juga memampukan kami ya Bapak untuk mendukung ini semua dalam rangka perbaikan pelayanan khususnya untuk generasi muda kami, anak, remaja dan pemuda ya Bapak, juga untuk pelayanan kesehatan kami. Biarlah kehadiran gedung yang telah diperbaiki ini benar-benar dapat dipakai untuk semakin menjangkau generasi muda kami, di mana kami dapat memberikan sebuah warisan iman yang baik untuk kehidupan mereka ke depannya. Juga untuk kegiatan pekan keluarga yang telah dirumuskan ya Bapak, yang masih bergulir juga, biarlah segala kegiatan yang akan dilakukan boleh menjadi berkat yang mempersekutukan kami semua sebagai keluarga besar GKI Cicurug di tempat ini. Juga untuk aktivitas gereja ya Bapak, untuk kegiatan persekutuan online, untuk kegiatan ibadah anak atau sekolah minggu secara online, ibadah remaja secara online,
ibadah umum atau dewasa secara online maupun di tempat. Juga untuk persekutuan pemuda setiap Sabtu minggu keempat. Biarlah Engkau berkati supaya persekutuan dan kegiatan-kegiatan ini boleh menjadi berkat dan yang mempersekutukan kami. Juga untuk para aktivis yang terlibat di dalamnya, guru-guru sekolah minggu, para pengurus komisi maupun kelompok kerja, para pemandu pujian dan pemusik, para karyawan, kiranya Engkau boleh berkati kehidupan mereka, Engkau sertai, Engkau yang berikan sukacita dan semangat melayani di dalam diri mereka. Juga untuk penanganan pandemi COVID yang terus terjadi, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami ya Bapak, supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Program vaksinasi biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh menaati semua protokol kesehatan. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang hanya kami sempurnakan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 177 berjudul Aku Tuhan Semesta. PKJ 177 Aku Tuhan Semesta. Baik, umat yang dikasihi Tuhan, ibadah PRT kita pada malam hari ini telah selesai. Sedikit pengumuman mengingatkan bahwa hari Minggu kita akan perjamuan kudus secara live streaming, gitu ya, maupun secara onsite atau di gereja. Perjamuan kudus hanya dilakukan satu kali, yaitu pada pukul 7 pagi saja.
Jadi Bapak Ibu yang mengikuti secara online mohon tidak bangun kesiangan karena tidak akan ada siaran ulang. Kalaupun ada siaran ulangnya, tidak akan ada bagian ketika sakramen perjamuan kudus diberikan. Jadi videonya nanti akan diedit, didownload dan diedit, dan dipotong untuk bagian perjamuan kudusnya. Yaitu yang akan diupload kembali. Nah, itu makanya Bapak Ibu tolong diingatkan supaya yang di gereja juga mohon tidak terlambat begitu ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kalau lansia, wah, on time performance-nya hampir 100%, sampai 100% bahkan. Jadi biarlah yang muda-muda ini mengikut supaya tidak terlambat masuk ke gereja gitu ya Bapak Ibu, jam 7 seenggaknya 15 menit sebelumnya sudah hadir supaya apa? Supaya bisa ikut dengan lebih nyaman gitu. Untuk yang Bapak Ibu mengikut secara online, harap bersabar, anggur saat ini sedang mulai didistribusikan gitu ya. Kita harap bersabar menunggu sebab distribusinya ini juga dilakukan secara cermat dan teliti supaya tidak ada yang terlewat gitu ya Bapak Ibu, harap bersabar, mohon ditunggu kehadiran anggurnya. Juga jangan lupa tetap ibadah anak secara online pada pukul 8 pagi, ibadah remaja secara online lewat Google Meet jam 9 pagi, tolong diingatkan ya Bapak Ibu karena anak remajanya. Pemuda persekutuan setiap Sabtu minggu keempat. Sabtu minggu keempat atau setiap akhir bulan kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Persekutuan pemuda ada. Anak-anaknya juga yang pemuda, tetangganya semua tolong diingatkan karena persekutuannya secara online. Juga untuk pencalonan penatua Bapak Ibu tolong diingatkan atas pengumpulan nama, baik nama yang pakai oret-oretan tangan, tulisan tangan gitu ya, yang pakai form fisik maupun yang secara online paling terlambat tanggal 10 besok. Tanggal 10 nama paling terlambat diterima, paling akhir diterima. Saya pikir itu saja kalau dari saya Bapak Ibu pengumumannya. Sam, tambahan? Bapak Ibu silakan, Bu. Untuk tanggal 10 pemuda ada ibadah klasis. Oh, pemuda klasis, bukan pemuda juga Curug ya Bu ya. Oke, klasis. Ya. Ditunggu kehadirannya jam 7 malam. Nanti linknya akan di-share ya Bu ya. Makasih. Terima kasih Bu. Jadi anak-anaknya yang pemuda juga Bapak Ibu hari Minggu ada ibadah pemuda klasis ya. Kalau tadi yang saya bilang jadwalnya adalah Persekutuan Pemuda GKI Cicurug, kalau yang tadi adalah pemuda klasis. Link akan di-share, ingatkan tetangganya semua secara online, Bapak Ibu persekutuan. Ada lagi tambahan? Dari saya cukup Pak Sam. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, saya pikir ibadah kita selesai Bapak Ibu. Sampai berjumpa di minggu depan. Siapkan diri, siapkan hati untuk perjamuan kudus kita tanggal 10 nanti hari Minggu. Dan juga tetap sehat, tetap semangat. Lakukan 3M dan 1T. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang paling penting tidak membuat kerumunan. Pokoknya Bapak Ibu selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Malam.